akan kita kaji tafsir surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq secara umum ini menceritakan tentang hari kiamat. Yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idza as-samaa'u syaqqat, ketika langit telah terbelah, wadzalika yaumul qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Ketika hari kiamat maka langit terbelah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, wa adzinat, dan patuh, dan langit patuh li rabbiha, kepada Tuhannya. Istama'at li rabbiha, maksudnya langit tunduk di rabbiha, kepada Tuhannya, wa ta'at, dan taat amrohu, pada perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fima amaroha bihi, terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, minal insyiqaq, dari terbelahnya, dari terbelahnya langit. Diperintahkan oleh Allah supaya langit terbelah, maka seketika itu, ketika hari kiamat, langit pun terbelah. Wadzalika yaumul qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Wa huqqat, dan sudah semestinya langit patuh kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huqqalaha an tuti'a amrahu, maksudnya langit sudah semestinya taat kepada perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan untuk terbelah pun langit pun ketika itu, ketika hari kiamat, langit pun terbelah. Li'annahul adimul ladzi la yumana'u, karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha agung, yang tidak ada satupun yang bisa menghalang-halangi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yughlabu, dan tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bal qad qahara kulla syai', akan tetapi seluruh makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala harus mau dipaksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Al-Qahar, maha memaksa. Jadi ketika Allah sudah memerintahkan pada langit untuk terbelah, maka langit pun tidak bisa menolaknya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha agung, yang tidak ada satupun yang bisa menghalang-halangi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun kekuasaannya, ketika Allah sudah memaksa untuk jatuh pun seketika itu akan jatuh. Badalla lahu kullu syai', dan seluruh makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala sudah semestinya tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita yang hanya manusia yang sangat lemah, langit saja ketika diperintahkan untuk membelah dirinya pun sebagai itu, langit itu terbelah. Tsumma qala, kemudian Allah pun berfirman
Setelah langit terbelah, Allah pun memerintahkan kepada bumi, wa idzal ardu muddat, dan bumi pun diratakan. Di bumi pun seketika itu menjadi rata, gunung-gunung pun menjadi hancur. An Ali bin Al-Husain anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza kana yaumul qiyamah, ketika terjadi hari kiamat, madallahul arda, Allah Subhanahu wa taala menghamparkan kepada bumi, madal arda, seperti selembar kulit yang dihamparkan, seperti karpet, jadi rata. Seperti kita ketika kurban, kulitnya dihamparkan, seperti karpet ini sudah rata. Hatta la yakuna li basyari minan nas, sampai-sampai tidak ada tempat bagi manusia illa mawdi'a qadamaihi, kecuali tempat bagi kedua kakinya. Karena saking banyaknya manusia pada waktu itu, sehingga tidak ada tempat bagi manusia kecuali tempat kedua kakinya. Karena semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala telah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit sudah pecah, bumi pun menjadi rata, semua makhluk yang meninggal dunia, manusia pun dikeluarkan dari bumi, sehingga berdesak-desakan, sehingga manusia hanya mampu berdiri di tempat itu. Fa'akunu, kata Rasulullah, fa'akunu awwalu man yud'a, dan aku, kata Rasul, adalah orang yang pertama kali diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita umat yang terakhir, tapi kita adalah umat marhumah, umat yang diberikan kasih sayang oleh Allah, sehingga Rasulullah Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Jibril an yaminir rahman, dan malaikat Jibril berada di sebelah kanannya Allah yang Maha Pemurah. Wallahi ma ra'ahu qablaha, kata Rasul, demi Allah, aku belum pernah melihat kejadian seperti ini sebelumnya. Fa'aqulu ya Rabbi inna hadha akhbarani. Kemudian Rasulullah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, sesungguhnya ini yang telah Engkau kabarkan lewat surat Al-Insyiqaq, annaka arsalta ilayya, sesungguhnya Engkau telah mengutusku untuk mengetahui tentang tanda-tanda hari kiamat. Bayaqulullahu azza wa jalla shadaqa, kemudian Allah berfirman, shadaqa, benar wahai Muhammad. Setelah itu summa usyafa'u, kemudian aku, kata Rasulullah, diberikan derajat untuk memberikan syafaat. Jadi orang yang pertama kali diberikan derajat syafaatil uzma untuk menolong umatnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah bersabda, awlan nas, lebih utamanya manusia terhadapku untuk mendapatkan syafaat adalah yaumul qiyamah aksaruhum alayya sulatan, adalah orang yang banyak membaca sholawat. Sholawat Jibril yang pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sholawat Jibril, sholawat yang pendek. Sholawat Jibril itu sholawat yang diajarkan
oleh malaikat Jibril kepada Nabi Adam ketika Nabi Adam akan menikahi Siti Hawa. Maharnya adalah membaca sholawat kepada Nabi. Sholawatnya adalah Shallallahu ala Muhammad, sehingga dikatakan sholawat Jibril. Diperbanyaklah sholawat supaya kita menjadi golongan yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Fa'aqulu ya Rabbi, kemudian aku berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ibaduka abduka abaduka fi atrafil ard. Allah menyebutkan ibaduka, hamba-hambamu, bukan keluarganya, bukan, tapi hamba-hambamu, mulai dari umatnya Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, didoakan oleh Rasulullah SAW. Abaduka, yang mereka beribadah padamu ya Allah, fi atrafil ard, di seluruh penjuru bumi. Dimintakan pertolongan oleh Rasulullah SAW. Qala wa huwa al-maqam mahmud. Ini yang dikatakan dengan makom, derajat yang mahmud, yang terpuji dari Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alqas ma fiha wa takhallas. Wa alqas ma, dan bumi memuntahkan, ma fiha, terhadap mayit-mayit yang berada di dalamnya. Wa takhallas, dan bumi itu menjadi kosong. Alqas ma fi batiha minal amwas. Jadi ma di sini maksudnya adalah amwas. Jadi mayit-mayit semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka, sesungguhnya engkau, kadihun, orang yang bekerja, ila rabbika, menuju Tuhanmu, kadhan, dengan kerja keras. Famulaqi, maka engkau akan menemukan apa yang telah kita lakukan ketika hidup di dunia. Yang sehingga dalam hadis riwayat Abu Dawud an Abi Zubair an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda mengingatkan pada kita apa yang telah diwasiatkan oleh malaikat Jibril. Qala Jibril ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayitun. Pesan malaikat Jibril kepada Muhammad, wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau pasti akan mati. Pesan yang kedua, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah apa yang kau cintai, tapi ingat engkau pasti akan berpisah. Cinta jabatan, cinta harta, cinta istri yang cantik, cinta anak, cinta kedudukan, pasti, kata malaikat Jibril, akan kau tinggalkan. Wa'mal masyita fa innaka mulaqi. Ini yang senada dengan surat Al-Insyiqaq ayat 6. Wa'mal masyita fa innaka mulaqi. Perbuatlah sesuka hatimu, fa innaka mulaqi. Tapi ingat, sesungguhnya engkau akan menemui balasannya. Ketika perbuatannya baik,
maka balasannya baik, ketika buruk maka balasannya akan buruk. Jemaah yang dimuliakan Allah